Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Belkis Kumairoh, Prodi Bimbingan Konseling dari kelompok 2. Ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul perkembangan dan posisi bimbingan konseling dalam setting sekolah serta masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang diperlukannya bimbingan konseling di sekolah. Di era globalisasi saat ini membuat kehidupan semakin kompetitif atau persaingan semakin meningkat. Persaingan ada di mana-mana dan hal itu membuat peluang kepada semua orang untuk bisa meningkatkan kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Globalisasi saat ini mendorong manusia untuk selalu berpikir kritis. Negatif dari globalisasi ini adalah keresahan masyarakat menengah ke bawah yang tidak bisa bersaing secara totalitas dikarenakan banyak faktor, mungkin dari masalah biaya atau masalah alat dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu stres. Banyak orang yang berada di era globalisasi saat ini masih mengalami stres dikarenakan banyak kebutuhan yang harus dicukupi untuk kemajuan kehidupannya. Yang ketiga yaitu korupsi. Yang keempat ambisi. Yang kelima yaitu yang menginginkan peningkatan yang sangat instan, yang sangat cepat, dan melakukan sabotase kepada pihak lain. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu disiapkan insan dan sumber daya manusia yang sehat lahir maupun batin, dan bermoral, menguasai ilmu dan wawasan yang cukup luas, serta dinamis dan kreatif. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pendidik. Proses pembelajaran yang baik sangat berpengaruh terhadap prestasi atau perkembangan siswa. Dalam suatu proses pembelajaran terdapat 3 aspek kemampuan siswa yang sangat mempengaruhinya, yakni aspek kognitif atau pengetahuan atau perkembangannya, yang kedua yaitu afektif atau sikap, dan yang ketiga yaitu psikomotorik atau keterampilannya. Proses pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk mencapai aspek kognitif saja, akan tetapi ketiga aspek itu berjalan beriringan dan sangat mempengaruhi proses. Dari ketiga aspek, kemampuan siswa tersebut akan tercapai dengan baik apabila didukung oleh faktor-faktor pembelajaran yang mumpuni, baik faktor internal, yaitu guru, metode pembelajaran, teman sekolah, fasilitas, dan hal-hal yang berkaitan di lingkup sekolah tersebut, maupun faktor eksternal dari orang tua, masyarakat, pergaulan, dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan secara terus-menerus dalam perkembangan individual untuk mencapai kemampuan, pemahaman, dan pengarahan diri, penyesuaian diri, serta pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga dapat bertindak wajar sesuai dengan tuntutan lingkungan peserta didik tersebut. Bimbingan sendiri diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis kepada individu. Dalam hal ini, individu dibantu agar bisa memecahkan masalah hidupnya, agar mencapai kemampuan untuk dapat memahami dirinya dan bisa berkembang. Jumpai adanya permasalahan di sekolah-sekolah, baik dari faktor internal maupun eksternal yang menghambat proses pembelajaran sehingga tidak berjalan dengan lancar. Untuk itu, guru bimbingan konseling serta seluruh pihak di sekolah, baik guru mata pelajaran dan orang tua, harus ikut serta dalam membimbing untuk perkembangan peserta didik atau anak tersebut. Orang tua harus berperan aktif juga terhadap perkembangan anaknya, karena biasanya anak tersebut tidak mau bercerita kepada orang tua atau orang yang ada di lingkungan rumahnya. Dan biasanya anak tersebut lebih percaya kepada guru bimbingan konseling yang ada di sekolah untuk bisa masalahnya dan mencari solusi apa yang harus dilakukan setelah mengalami masalah, baik masalah pribadi maupun masalah akademisnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kumala Eka Permatasari. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu untuk selanjutnya pada poin 2.2. Pada poin ini membahas tentang posisi dan perkembangan bimbingan dan konseling dalam sekolah atau pendidikan.
Dalam keseluruhan kegiatan pendidikan khususnya pada tatanan persekolahan, layanan bimbingan dan konseling mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dan strategis. Dalam bimbingan dan konseling ini berperan untuk memberikan layanan kepada siswa agar dapat berkembang secara optimal. Melalui proses pembelajaran secara efektif ini agar membantu siswa dalam proses pembelajarannya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pribadi agar dapat membantu keseluruhan proses belajarnya. Dalam kaitan ini, para pembimbing diharapkan untuk pertama, bisa mengenal dan memahami setiap siswa baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, memberikan informasi-informasi penting yang diperlukan dalam proses belajar. Yang ketiga, memberikan kesempatan yang memadai agar setiap siswa atau peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik pribadinya. Yang keempat, membantu setiap siswa dalam menghadapi masalah pribadi yang sedang dihadapinya. Yang kelima, menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah mereka lakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Bimbingan dan konseling ini yang berkedudukan sebagai integral dari keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah, membantu setiap siswa dalam menghadapi masalah-masalah pribadi yang sedang mereka hadapinya. Yang kelima, menilai keberhasilan setiap langkah kegiatan yang telah mereka lakukan dalam kegiatan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan formal. Bimbingan konseling yang berkedudukan sebagai internal dan keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah. Kedudukan bimbingan konseling dalam keseluruhan program kegiatan pendidikan di sekolah yaitu sebagai salah satu upaya pembinaan pribadi kepada peserta didik. Kedudukan bimbingan dan konseling di sekolah biasanya diperani oleh seorang guru yang dikenal dengan nama guru BK. Oleh karena itu, guru BK bukanlah polisi sekolah, namun hanya sebagai pensupport adanya penegakan dan tata tertib di sekolah. Oleh karena itu, agar siswa lebih percaya dan akrab dengan BK, guru BK harus bersikap yang mengayomi siswa secara mendalam untuk menciptakan keamanan bagi siswa yang berkonsultasi. BK di sekolah bertindak sebagai pengampu layanan bimbingan, salah satunya untuk memotivasi siswa, memberikan layanan informasi pada siswa, memberikan bimbingan-bimbingan yang bermanfaat bagi siswa, seperti bimbingan kelompok. Selain itu, BK juga memberikan layanan konseling pada siswa, memberikan layanan orientasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada poin selanjutnya tentang prospek bimbingan konseling dengan diberlakukannya kurikulum tahun 2013, bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya pendidikan yang merupakan bagian integral dari pendidikan yang secara sadar memposisikan. Maksudnya ini kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi, memilih, berjuang meraih, serta mempertahankan karir itu ditumbuhkan secara isi mengisi atau komplementer oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dan oleh guru mata pelajaran dalam setting pendidikan, khususnya dalam jalur pendidikan formal, dan sebaliknya tidak merupakan hasil upaya yang dilakukan sendiri oleh konselor atau yang dilakukan sendirian oleh guru. Dalam konteks ini, bimbingan dan konseling berperan dan berfungsi secara kolaboratif dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 3 dan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 secara utuh. Kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana yang dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar, guru hendaknya memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajarannya, melakukan asesmen potensi peserta didik, melakukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik, mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta didik, berwujudan keempat prinsip yang disebutkan dan dikembangkan melalui kolaborasi pembelajaran dengan bimbingan dan konseling tersebut. Poin selanjutnya, memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas kepada kurikulum 2013, menghendaki adanya diversifikasi layanan, jelasnya layanan peminatan. Pada poin selanjutnya, menyelenggarakan fungsi outreach dalam upaya membangun karakter sebagai suatu keutuhan perkembangan.
sesuai dengan arahan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003. Kurikulum 2003 menekankan pembelajaran sebagai proses pemberdayaan dan pembudayaan. Periode pergerakan bimbingan konseling di Indonesia pada periode 1 dan 2, prawawancara dan pengenalan. Peristiwanya berpuncak pada dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan pada tahun 1963 di IKIP Bandung, sekarang namanya diganti UPI, sampai pada akhirnya diluluskan sarjana BP dan memperkenalkan perlu adanya layanan BP kepada masyarakat akademik dan pendidik. Pada periode 3 diberlakukan kurikulum pada tahun 1975. Pada tahun ini dibentuk organisasi profesi BP dengan nama IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Pada periode ini ditandai juga dengan berlakuan kurikulum 1984. Layanan BP difokuskan pada bidang karir. Pada periode ini muncul beberapa permasalahan seperti perkembangannya pemahaman yang keliru yang mengidentifikasikan bimbingan karir BK dengan bimbingan penyuluhan BP, sehingga muncul istilah BK atau BP. Kedua, keracunan dalam mengimplementasikan SK Mempen nomor 26 Mempen 1989 terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan di sekolah. Periode 4. Pada periode ini, IPBI berusaha keras untuk mengubah kebijakan bahwa pelayanan BP itu dapat dilaksanakan oleh semua guru, ditandai oleh diubahnya secara resmi kata penyeluruhan menjadi konseling. Istilah yang dipakai sekarang adalah bimbingan konseling. Pada periode 5, lepas landas. Setelah tahun 2001, terdapat beberapa peristiwa yang dapat dijadikan tongkat bagi perkembangan profesi konseling menuju era lepas landas, yaitu yang pertama penggantian nama organisasi IPBI menjadi ABGIN, Asosiasi Bimbingan Konseling. Faktor pendorong perkembangan konseling di Indonesia. Faktor-faktor pendorong perkembangan konseling sekolah secara umum di Indonesia sehingga maju cukup pesat. Yang pertama pada diri individu, yaitu adanya masa-masa kritis dalam tiap masa perkembangan individu, terutama dalam masa remaja. Yang kedua pada kondisi luar individu, seperti kondisi teknologi yang berkembang pesat, kondisi nilai-nilai demokratis, nilai-nilai humanitis versus nilai-nilai pragmatis khusus sosial komunikasi, nilai-nilai etika pergaulan, kondisi struktural dan kebidanan dalam pendidikan dan lapangan kerja, dan kondisi-kondisi lain, antara lain termasuk diantaranya proses transmigrasi dan urbanisasi, kehidupan masyarakat masa yang telah menjatuhkan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antar manusia dalam arti psikis dan fisik. Faktor-faktor pendukung lainnya khusus konseling di sekolah, adanya kebutuhan nyata dan kebutuhan potensial para siswa pada beberapa jenjang pendidikan, yaitu yang pertama, dalam menghadapi saat-saat krisis yang dapat terjadi misalnya akibat kegagalan sekolah, kegagalan pergaulan, dan penyalahgunaan obat bius, obat terlarang. Yang kedua, dalam menghadapi kesulitan dan kemungkinan kesulitan pemahaman diri dan lingkungan untuk arah diri dan dalam pengembangan keputusan dalam karir akademik, sehingga diperlukan adanya tipe konseling fasilitatif. Ketiga, dalam mencegah sedapat mungkin kesulitan yang dapat dihadapi dalam pergaulan sosial atau seksual, diperhatikan adanya tipe konseling preventif. Yang terakhir, keempat, dalam menopang kelancaran perkembangan individual siswa, seperti perkembangan kemandirian, percaya diri, citra diri, dan perkembangan karir dan perkembangan akademik. Diperlukan adanya tipe konseling developmental. Kurang lebihnya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya, yaitu dengan materi posisi dan perkembangan bimbingan konseling dalam masyarakat. The Guardian Service is the heart of educational process. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem. Layanan bimbingan dan konseling merupakan layanan terhadap peserta didik yang tidak terpisahkan dari layanan manajemen dan supervisi maupun kurikulum dan pembelajaran, serta bukan merupakan bagian dari bidang yang lain. Perkembangan konseli tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik fisik, psikis, maupun sosial. Sifat yang melekat pada lingkungan adalah perubahan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mempengaruhi gaya hidup atau lifestyle warga masyarakat. Apabila perubahan yang terjadi itu sulit diprediksi atau di luar jangkauan kemampuan, maka akan melahirkan kesenjangan perkembangan perilaku konseli, seperti terjadinya stagnasi atau hemondegan yang diduga mempengaruhi gaya hidup dan kesenjangan perkembangan tersebut. Di antaranya pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat,
pertumbuhan kota-kota, kesenjangan tingkat sosial ekonomi masyarakat, revolusi teknologi informasi, pergeseran fungsi dan struktur keluarga, dan perubahan struktur masyarakat dari agraris ke industri. Iklim lingkungan kehidupan yang kurang sehat seperti maraknya tayangan pornografi di televisi dan VCD, penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras dan obat-obat terlarang atau narkoba yang tak terkontrol, ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga, dan dekadensi moral orang dewasa sangat mempengaruhi pola perilaku atau gaya hidup konseli, terutama pada usia remaja yang cenderung menyimpang dan kaidah-kaidah moral seperti pelanggaran tata tertib, terus tawuran, minum minuman keras, menjadi pecandu narkoba atau nafsa. Jadi bimbingan konseling itu tidak lepas dari yang namanya pengaruh lingkungan dari konseli tersebut. Dalam kenyataannya, memang bimbingan konseling yang diharapkan diimplikasikan dengan baik di sekolah-sekolah, tapi itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Tanggung jawab sekolah ialah membantu para siswa baik sebagai pribadi maupun sebagai calon anggota masyarakat dengan mendidik dan menyiapkan siswa agar berhasil menyesuaikan diri di masyarakat, berkompetensi, mandiri, dan mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Sejalan dengan dinamika kehidupan, kebutuhan akan bimbingan dan konseling tidak hanya dirasakan pada lingkungan persekolahan. Saat ini sedang dikembangkan pula pelayanan bimbingan konseling dalam setting masyarakat yang lebih luas, seperti dalam pranikah, terus pernikahan, keluarga, terus keagamaan, lingkungan pekerjaan, dan lanjut usia, dan masyarakat luas lainnya, yang kesemuanya itu membaca konsekuensi tersendiri untuk kepentingan tersebut. Bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan bagi masyarakat karena populasi yang beragam dan sejumlah tipe serta ciri problem manusia yang makin meluas. Dengan populasi yang beragam, maka ciri problem manusia pun meluas. Oleh karena itu, diperlukan konselor sebagai profesi penolong atau helping profession. Konselor diharapkan dapat membantu problema masyarakat saat yang makin meluas sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat mandiri. Dengan berkaca dari hal-hal tersebut, maka diperlukan konselor dalam bidang bimbingan dan konseling, pernikahan dan keluarga, keagamaan, lingkungan, pekerjaan, serta pula untuk lanjut usia. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurangnya kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.